Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Leon Poleha, NIM 2022 110725. Saat ini saya mahasiswa aktif di Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh dosen Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, sarjana filsafat magister hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu aliran filsafat hukum, yaitu sociological jurisprudence. Pertama-tama kita lihat apa itu sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Aliran ini melihat hukum bukan sekedar aturan tertulis yang dibuat oleh negara, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Perlu dibedakan antara sociological jurisprudence dan sosiologi hukum. Sosiologi jurisprudence menggunakan pendekatan dari hukum ke masyarakat, yaitu menilai sejauh mana hukum dapat bekerja secara efektif dalam realitas sosial. Sementara itu, sosiologi hukum justru melihat hukum dari sudut pandang masyarakat, yaitu bagaimana kondisi sosial mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Aliran sociological jurisprudence menekankan konsep living law, yaitu hukum yang hidup dan benar-benar dijalankan dalam masyarakat. Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap positivisme hukum yang terlalu menekankan hukum tertulis. Menurut aliran ini, hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal dan sesuai dengan pengalaman sosial yang dapat bertahan dan berlaku secara efektif. Kita lihat ada ahli filsuf yang berpendapat tentang aliran sociological jurisprudence. Kita lihat tokoh yang pertama, yaitu Eugen Ehrlich. Eugen Ehrlich lahir di Krnowitz pada tahun 1862. Tokoh ini dikenal sebagai pelopor aliran hukum sosiologis di Eropa. Ia memandang bahwa sumber utama hukum bukanlah pada negara, melainkan fakta sosial yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum akan efektif bukan karena dipaksakan oleh negara, tetapi karena diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai bagian dari norma sosial mereka. Oleh karena itu, hukum positif hanya akan berlaku secara efektif jika selaras dengan living law yang hidup di masyarakat. Ehrlich juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembaruan hukum melalui perundang-undangan dan perhatian terhadap realitas sosial. Ia berpendapat bahwa pusat perkembangan hukum sesungguhnya tidak terletak pada undang-undang atau putusan hakim, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya kita lihat pandangan dari Roscoe. Roscoe memperkenalkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Menurut Pound, hukum berfungsi untuk menciptakan harmoni dan keserasian dalam masyarakat dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Keadilan dipahami sebagai upaya penyelesaian kepentingan secara adil dan tidak memihak, yang dalam pelaksanaannya memerlukan kekuatan negara. Roscoe juga melihat living law sebagai sintesis antara positivisme hukum dan ajaran sejarah. Menurutnya, hukum adalah hasil dari pengalaman sosial yang diolah oleh akal, kemudian dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan dan ditegakkan dengan kewibawaan negara. Selanjutnya, kita lihat contoh kasus.
Sebagai contoh penerapan sosiologikal jurisprudence, kita lihat pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak disahkan pada 5 Oktober 2019, undang-undang ini menuai banyak penolakan dan protes dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kaum buruh. Gelombang penolakan yang meluas menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memiliki legitimasi sosial yang rendah. Ditinjau dari perspektif sosiologikal jurisprudence, rendahnya legitimasi ini berkaitan dengan 3 hal. Pertama, kita lihat social materiality assessment, yaitu kurangnya upaya pemerintah dan DPR dalam menggali aspirasi serta fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Norma hukum yang dihasilkan dianggap lebih berpihak pada kepentingan elit dibandingkan kepentingan masyarakat sendiri. Lalu yang kedua, kita lihat lemahnya proses dan prosedur pembahasan. Proses legislasi dinilai tidak transparan, kurang partisipatif, serta dilakukan secara terburu-buru, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19. Hal ini membatasi keterlibatan masyarakat dan memunculkan banyak pasal yang bermasalah. Ketiga, kita lihat substansi pengaturan, salah satunya penghapusan ketentuan mengenai batas waktu perjanjian kerja, mengenai batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Kondisi ini berpotensi merugikan pekerja karena tidak adanya kepastian status kerja dan membuka peluang pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dari sudut pandang sosiologikal jurisprudence, hukum yang baik dan adil adalah hukum yang selaras dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dinamis, maka pembentukannya harus selalu memperhatikan realitas sosial agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif. Sekian saja video dari saya. Selamat menonton, semoga bermanfaat.